Pariwisata tanah air mencoba terus bangkit setelah merosotnya jumlah wisatawan akibat pandemi COVID-19. Sejumlah upaya pun dilakukan untuk kembali menggairahkan semangat wisata publik di dalam negeri. Nah, Menparekraf menyatakan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi menjadi kunci ya, agar bisa bangkit bersama untuk pariwisata di Indonesia aja. Dan langsung bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Mas Menteri, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Terima kasih Prasidia Puspa, terima kasih sehat, alhamdulillah, terima kasih CNN sudah berundang. Oke, ini kan karena Hari Pariwisata Sedunia jadi trending topik kemarin 27 September, kita ingin ngobrol juga nih dengan Menparekraf. Banyak sekali pekerjaan rumah untuk Menparekraf mengingat sektor inilah yang sangat berdampak gitu akibat COVID-19. Nah, dari sejumlah langkah strategis yang sebelumnya sudah dilakukan, percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejauh ini, Mas Menteri, bagaimana realisasinya? Mulai dari stimulus hibah pariwisata hingga vaksinasi pelaku di sektor ini. Ya, melalui program pemulihan ekonomi nasional, program-program seperti hibah pariwisata kita prioritaskan untuk menyelamatkan industri pariwisata dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang tentunya juga sama-sama beserta seluruh sektor mengalami gangguan keuangan terbantukan dengan hibah pariwisata yang kita laksanakan tahun 2020. Untuk tahun 2021 kita usulkan melalui komitmen penanganan COVID-19 atau KPCPEN adalah program stimulus yang bentuknya adalah bantuan insentif bagi para UKM dan yang kita alokasikan sebagai bantuan usaha pariwisata, mulai dari hotel dan restoran yang sudah dibantu tahun lalu, tapi juga Biro Perjalanan Wisata dan usaha bidang pariwisata lainnya. Nah, kami harap ini menjadi tepat sasaran, efektif, efisien, dan juga tepat waktu sehingga akuntabilitasnya juga terjaga. Kita juga mendorong program untuk nakes agar mereka bisa mendapat tempat akomodasi. Kita percepat vaksinasi di lingkungan Kemenparekraf dan ada 24 lebih sentra vaksinasi di berbagai daerah yang sudah kami jalankan. Dan ini yang kita lakukan juga dalam konsep gercep, gerak cepat, geber bersama, dan gaspol. Semua potensi, jadi kita dengan TNI, Polri, beserta dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan total sudah 600.000 pelaku parekraf yang tervaksinasi sampai awal Oktober ini. Menarik tadi menyinggung geber, gercep, sama gaspol. Ini kan cukup nyentrik ya kayaknya Mas Menteri pakai kata-katanya gitu. Jarang banget digunakan para menteri dan jadi kunci sukses dalam pandemi. Ada gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, gaspol tadi apa? Garap semua potensi untuk bertahan dan bangkit. Potensi untuk bertahan dan bangkit. Kalau kita breakdown satu-satu, tujuannya apa, artinya apa? Silakan. Ya, gercep ini adalah konsep 3G, gercep, geber, dan gaspol. Gercep itu adalah strategic action karena kita nggak punya banyak waktu. Jadi kita harus bergerak cepat. Bagaimana sektor ini harus kita sentuh dengan kebijakan, dengan langkah-langkah taktis yang strategis, serta harus hadir, pemerintah harus hadir. Yang kedua, geber, gerak bersama. Gerak bersama ini sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Kita harus solusi yang holistik dan menyeluruh dan memperkuat pentahelix atau akademi bisnis pemerintah, komunitas, dan media yang kita orkestrasi, sinkronisasi melalui program geber, gerak bersama. Dan gaspol ini adalah garap semua potensi ciptakan lapangan kerja. Karena banyak lapangan pekerjaan, 34 juta total di sektor parekraf ini yang terancam di tengah-tengah pandemi. Jadi kita harus kreatif dan inovatif untuk optimalkan segala sumber daya yang kita miliki. Nah, strategic direction dari kami, arahan secara strategis ini adalah inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dibungkus dalam 3G tadi. Platform kita adalah gercep, geber, dan gaspol. Dan saya harapkan bahwa inovasi, adaptasi, dan kolaborasi akan membangun satu kultur dari kerja yang di sektor parekraf. Bahwa
Kita harus hadapi pandemi COVID-19 ini dengan penuh optimisme, pola pandang kita positif, dan kita kerja keras, kita kerja cerdas, kita kerja tuntas, dan terakhir harapan kita kerja dengan penuh ikhlas. Oke. Ini yang kita harapkan menjadi sebagai aksi strategis dari Kemenparekraf. Tapi di luar semua langkah strategis dari Kemenparekraf, ternyata ada nada keberatan dari sejumlah pelaku di industri wisata mengenai kewajiban sertifikasi CHSE. Sebetulnya bagaimana efektivitas CHSE selama ini dalam meningkatkan demand dan juga membuat suatu lokasi kayak hidup kembali gitu? Ya, ini Prasetya, ini tugas dari kami, PR dari kami harus lebih sering bareng sama teman-teman di industri untuk memastikan bahwa pemahaman cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability yang tersertifikasi dan terintegrasi pada aplikasi Peduli Lindungi ini menjadi gold standard, menjadi standar operating procedure, SOP yang baru di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. CHSE ini juga sudah mendapat atensi positif dari WHO. Ini wujud komitmen dari industri pariwisata untuk mendukung 4 komponen tadi, yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Gunanya untuk apa? Untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan. Nah, memang ada keberatan yang kita sosialisasi lebih dalam, kita perlu edukasi karena sebagian dari biaya tersebut sekarang menjadi beban pemerintah. Tapi ke depan kita akan membawa satu proposisi nilai baru bahwa ini akan berbasis sukarela dan akan ditentukan oleh market demand. Jadi kalau kita lihat dari capaian CHSE sudah hampir 12.000 yang teridentifikasi untuk kita sertifikasi, termasuk sampai di Jayapura, sekalipun kemarin ada 8 sertifikat CHSE yang kami hadirkan khusus untuk PON. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengajak semua melakukan kolaborasi tingkat kolosal, pemerintah, akademisi, industri pariwisata untuk duduk sama-sama agar CHSE ini diyakini sebagai salah satu langkah utama kita untuk membangkitkan dan memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke. Nah, kebijakan pelonggaran juga berwisata kini jadi angin segar gitu kayaknya untuk masyarakat akhirnya bisa berlibur di dalam negeri khususnya. Kan kayak ada euforia setelah vaksinasi. Mereka akhirnya liburan begitu. Nah, gimana mengantisipasi lonjakan kasus karena kebijakan ini termasuk juga mitigasi sektor pariwisata ekonomi kreatif nih akan gelombang ketiga? Ya, terima kasih. Jadi kita patut syukuri bahwa PPKM level 4, level 3 berhasil menurunkan angka kasus COVID kita, dan tentunya jangan sampai membuat kita lengah, jangan sampai membuat kita euforia, jangan sampai membuat kita jumawa. Ingat bahwa gelombang ketiga ini adalah keniscayaan dan varian-varian baru juga mengintai kita. Jadi saya baru saja bicara dengan Bapak Menteri Kesehatan agar kita sama-sama hati-hati, waspada. Kita pastikan PPKM level 1 sampai 4 ini terus dievaluasi setiap 1 minggu, dan setiap 2 minggu ini kita berikan satu instrumen mitigasi bagi seluruh Pemda yang ada di total 34 provinsi. Ini mitigasi harus kita pastikan langkah-langkah protokol kesehatan 3T, protokol kesehatan 3M, dan juga agar kita pastikan bahwa mobilitas di bandara, pelabuhan diatur dalam regulasi yang terkoordinasi dengan baik antar kementerian dan lembaga. Harapan saya bahwa ini akan segera bangkit dan pulih, membuka peluang usaha dan lapangan kerja kembali tercipta di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan saya ingin mengingatkan jangan sampai lupa mengimplementasikan Peduli Lindungi. Karena dengan Peduli Lindungi ini kita akan memitigasi potensi-potensi klaster baru. Dan kita harus perhatikan volume dan kapasitas pengunjung agar tidak terjadi penumpukan dan tidak terjadi kerumunan yang bisa memicu transmisi lokal. Intinya kita harus disiplin untuk terapkan protokol kesehatan secara ketat dan terus kita evaluasi. Mudah-mudahan kedisiplinan kita
dengan vaksinasi kita segera bisa bangkit dan menggeliatkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Amin, itu jadi doa kita semua karena kita sudah kangen jalan-jalan di Indonesia aja. Tapi ngomongin soal geber, gercep, gaspol, wisata di Indonesia saja, saya mau ajak Mas Menteri untuk gercep jawab pertanyaan saya. Boleh ya? Siap. Oke, langsung aja. Pantai atau gunung? Dari gunung biasanya ke pantai. Jadi opsinya Asam semua di gunung, diambil. garam di laut. Dari gunung kita harus ke pantai. Jadi tetap ya semuanya kena. Sepedahan atau lari maraton? Triathlon, lari, renang, sepedaan. Ada aja jawabannya ya Mas Menteri emang ya. Oke, berikutnya. Pempek atau gudeg? Ini gampang banget jawabnya. Pempek buat breakfast, gudeg buat makan siang. Makan malamnya apa? Rendang? Rendang. Betul. Oke, berikutnya. Wisata religi bersama dengan istri atau ke taman hiburan dengan anak-anak? Nah, sulit nih. Ini berat karena ada istri di depan saya. Galak banget lagi. Jadi wisata istri di pagi hari dan siang hari menuju sore sama Sulaiman rekreasi. Oh, luar biasa. Memanfaatkan quality time sebaik-baiknya dengan keluarga. Gitu ya? Betul, betul. Yang harus terakhir. taktis, diplomatis. Kalau enggak ini bisa dicemberutin semalaman. Terakhir, liburan di Morotai, Maluku Utara atau liburan di Sumba, Nusa Tenggara Timur? Wow, ini dua-duanya liburan kelas 2. Saya harus ke Morotai dulu karena punya sahabat saya, Benny Laos. Tapi setelah itu saya ke Sumba karena itu udah jadi destinasi kelas dunia dan hotel terbaik di dunia itu ada di Sumba. Sampai Juara jumpa emang. teman-teman di Morotai dan Sumba. Juara emang jawaban Mas Menteri ya, tapi di mana aja, kemana aja, yang penting di Indonesia aja, bener ya? Benar, di Indonesia aja. Di Indonesia aja. Ya, semuanya, di Indonesia aja. Oke, terima kasih banyak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah berbagi pesan, berbagi informasi dengan kami semua di CNN Indonesia Connected. Stay safe, terus jalan-jalan, terus update kita di Instagram ya Mas Menteri. Terima kasih dan mudah-mudahan CNN bisa memberitakan baru optimisme kebangkitan kita. Buka Siap. lapangan kerja seluas-luas. Oke, terima kasih.